Jadi ada bapak-bapak dari negeri antah berantah yang Habib, mengakunya Habib dan memang mungkin Habib apa gitu ya. Dia bikin video, dia minta kepada orang-orang, tolong gunakan foto saya ini sebagai foto profil di media sosial, di Twitter, di mana gitu ya. Tolong pasangin ini biar nanti dapat berkah, biar nanti didoakan dapat mobil, biar nanti dapat doa begini dan begitu dan seterusnya gitu ya. Ini hanya hal yang remeh-temeh dan akhirnya apa? Akhirnya banyak sekali orang-orang di Indonesia yang akhirnya benar-benar menggunakan foto dirinya itu sebagai foto profil, disebarkan, di-share kemana-mana dengan cerita seperti apa, dengan narasi seperti apa. Ya, barang siapa yang memviralkan foto ini maka akan dapat mobil. Barang siapa memviralkan foto kakek-kakek ini menggunakannya sebagai foto profil dan sebagainya, maka dia akan mendapatkan keberkahan. Barang siapa memviralkan foto ini maka dia akan dosanya terampuni, dan banyak sekali cerita-cerita yang seperti itu. Nanti hidup dalam keberkahan, nanti begini dan begitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena Pak Habib yang foto di situ itu adalah seorang yang memiliki ilmu kasyaf. Ilmu penyingkapan gitu ya, salah satu ilmu tertinggi dalam dunia tasawuf Islam gitu, ilmu penyingkapan. Dan karena itu doa-doanya pasti dikabulkan, makanya siapapun yang mendapatkan doanya itu pasti dikabulkan. Nah, karena si bapak-bapak ini sudah mendoakan, siapapun yang memasang foto saya sebagai foto profil maka akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan mobil apa segala rupa. Maka beneranlah banyak orang yang kemudian memasangnya, berharap dapat mobil dengan memasang foto profilnya. Ini mekanisme dalam Islam adalah kita berusaha sambil berdoa, nanti hasilnya urusan Allah. Jadi gak ada privilege dari orang-orang tertentu yang nanti didoakan begini dan begitu nanti akan mendapatkan ini. Ya itu mah urusan gaib dan tidak mungkin diklaim sama pihak lain gitu ya. Tapi ya Baraya, lihatlah saya sekarang sedang memviralkan, tolong berikan saya mobil yang banyak. Kemampuan saya dalam membuat video itu tidak seberapa dibandingkan dengan keresahan hati saya. Jadi lebih banyak hal yang ingin saya komentari dan ingin saya bahas daripada apa yang mungkin bisa saya kerjakan dalam waktu yang mepet seperti ini. Ya, tapi apa boleh buat, beginilah ceritanya dalam kehidupan. Ya, saya mulai benar-benar resah terkait dengan misalkan Israel Palestina yang kemarin berantem lagi. Bahkan ada rekor yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Hamas, di mana dia berhasil untuk menerobos masuk ke wilayah paling terlindungi di seluruh dunia, di Israel. Entah bagaimana ceritanya. Kemudian juga saya berpikir tentang panasnya global di tahun 2023 September yang juga mencapai rekor, di mana Bandung pun saat ini suhunya bisa sampai 34-35 derajat Celcius yang seharusnya idealnya hanya 27 derajat Celcius. Luar biasa kan? Kemudian kita juga mengetahui kemarin ada putra dari seorang pejabat tinggi di Indonesia, anak anggota DPR yang melakukan pembunuhan kepada seseorang dengan menyiksanya terlebih dahulu, diancam hukumannya cuma 12 tahun penjara karena hanya menganiaya, tapi sampai mati gitu doang lah. Bahasa-bahasa delik hukumnya yang nampaknya seperti dibolak-balik. Mungkin ini mah ya mungkin gara-gara beliau adalah anak pejabat gitu. Ada banyak sekali masalah-masalah yang ingin saya sampaikan di sini, tapi juga termasuk juga yang bikin saya kesal itu mungkin nanti di video berikutnya. Yang bikin saya kesal berikutnya itu adalah tentang kasus Jessica Kumolo Wongso yang kembali muncul gitu. Jadi dulu saya pernah bikin video soal itu, yang saya katakan bahwa kalau misalkan tidak ada bukti yang jelas yang mengarah ke arah sana, ya seharusnya lebih mungkin untuk membebaskan orang yang bersalah daripada memenjarakan orang yang tidak bersalah sih. Dalam kaidah hukum kan yang saya ketahui mungkin seperti itu. Tetapi itu dulu, dan itu dianggap sebagai melawan arus masyarakat, karena masyarakat pada waktu itu pengen supaya Jessica Kumolo Wongso dipenjara dan bahkan pengadilannya pun dikasih live gitu. Sekarang hanya gara-gara orang luar negeri yang bikin beritanya ini, video dokumenternya, penyelidikannya dimasukin ke Netflix, kemudian masyarakat Indonesia entah bagaimana ceritanya hilang ingatan dan tiba-tiba berubah pikiran, wah jangan-jangan Jessica Kumolo Wongso ada di tengah-tengah cerita konspirasi yang begini dan begitu gitu. Jadi pengalihannya itu begitu mudah, terombang-ambing itu masyarakat kita itu. Apakah masyarakat kita memang benar-benar masyarakat yang katanya dalam sebuah penelitian maaf ya IQ-nya hanya 78 itu memang benar? Apakah ini mengkonfirmasinya? Dan yang lebih bikin saya kesalnya lagi adalah berita yang kemarin yang sebenarnya agak viral-viral amat, tapi ini bikin saya kesal luar biasa. Jadi ada bapak-bapak dari negeri antah berantah yang Habib, mengakunya Habib dan memang mungkin Habib apa gitu ya.
dia bikin video, dia minta kepada orang-orang, tolong gunakan foto saya ini sebagai foto profil di media sosial, di Twitter, di mana gitu ya. Tolong pasangin ini biar nanti dapat berkah, biar nanti didoakan dapat mobil, biar nanti dapat doa begini dan begitu dan seterusnya gitu ya. Ini hanya hal yang remeh-temeh, dan akhirnya apa? Akhirnya banyak sekali orang-orang di Indonesia yang akhirnya benar-benar menggunakan foto dirinya itu sebagai foto profil, disebarkan, di-share kemana-mana dengan cerita seperti apa, dengan narasi seperti apa. Ya, barang siapa yang memviralkan foto ini maka akan dapat mobil. Barang siapa memviralkan foto kakek-kakek ini menggunakannya sebagai foto profil dan sebagainya, maka dia akan mendapatkan keberkahan. Barang siapa memviralkan foto ini maka dia akan dosanya terampuni, dan banyak sekali cerita-cerita yang seperti itu. Nanti hidup dalam keberkahan, nanti begini dan begitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena Pak Habib yang foto di situ itu adalah seorang yang memiliki ilmu kasyaf. Ilmu penyingkapan gitu ya, salah satu ilmu tertinggi dalam dunia tasawuf Islam gitu, ilmu penyingkapan. Dan karena itu doa-doanya pasti dikabulkan, makanya siapapun yang mendapatkan doanya itu pasti dikabulkan. Nah, karena si bapak-bapak ini sudah mendoakan, siapapun yang memasang foto saya sebagai foto profil maka akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan mobil apa segala rupa. Maka beneranlah banyak orang yang kemudian memasangnya, berharap dapat mobil dengan memasang foto profilnya. Ini musyrik nggak sih? Ya, terserahlah kalau misalkan mau ngomong musyrik atau enggak. Ada MUI juga tidak akan ngomong apa-apa soal ini gitu ya. Mau kayak gimana pun juga akan dibiarkan gitu. Ya, tapi ya intinya kalau misalkan kita mau bikin ya, narasi sedikit tentang Islam ya, karena ini konteksnya itu adalah agama Islam, saya ingin menjelaskan sedikit Baraya bahwa ilmu kasyaf itu atau ilmu penyingkapan itu kontroversial. Ada yang bilang ada yang bilang tidak ada. Tetapi seandainya pun itu ada, maka orang yang dimaksud itu adalah orang yang tidak mungkin meminta pada siapapun. Dia hanya memberi kepada siapapun. Adapun mintanya dia hanya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi nggak ada ceritanya orang yang punya kasyaf itu, tolong ya sebarin foto saya, nggak mungkin ada cerita saya. Tolong pinjemin duit saya, nanti kamu saya doakan. Nggak ada cerita seperti itu. Karena orang-orang yang kasyaf itu basic terbawahnya itu adalah ikhlas, bahwa dia tidak meminta apapun kepada manusia, dia hanya memberi kepada manusia. Adapun dia mintanya itu hanya kepada Tuhan gitu. Jadi kalau misalkan dinarasikan itu adalah kasyaf dan lain sebagainya, dengan logika sederhana seperti itu saja itu tidak mungkin gitu. Kemudian Abah cuman minta didoakan supaya selalu sehat dan panjang umur dan sebagainya. Orang yang kasyaf itu gak pernah berdoa dengan cara seperti itu, gak pernah berdoa untuk tema-tema yang teknis seperti itu. Orang-orang yang kasyaf itu, kalaupun memang mau berdoa, itu berdoanya itu adalah, ya Allah berikan yang terbaik buat saya menurutmu gitu. Udah gitu doang. Jadi dia mau mati hari itu juga gak apa-apa, dia mau dibuat sakit 10 tahun sejak saat itu juga gak jadi masalah. Bagi orang-orang yang kasyaf itu seperti itu. Karena baginya satu-satunya doa, satu-satunya permintaan yang dia ajukan kepada Tuhan itu adalah bahwa dirinya ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah, itu tidak lebih daripada itu. Dia mau, bahkan dalam versi-versi yang paling ekstrim, misalkan Abu Yazid Al-Bustami atau Al-Halaj dan sebagainya, bahkan ketika mereka masuk neraka pun bagi mereka itu gak jadi masalah, asalkan mereka tetap dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu versi yang paling ekstrimnya gitu, yang disampaikan oleh orang-orang yang percaya bahwa kasyaf itu ada gitu. Jadi gak mungkin doakan saya ya semoga sehat selalu, nanti saya begini dan begitu ya. Gak mungkin orang yang punya kasyaf seperti itu. Yang uniknya itu adalah bahwa putranya mengatakan bahwa ayahnya itu tolong jangan dilebih-lebihkan karena dia bukan pengusaha ekspor impor, tapi dia itu adalah tapi kalau misalkan ada orang yang menganggap dia wali, ya terserah perspektif masing-masing. Justru yang melebih-lebihkan itu adalah kalau ada orang yang menyebut dia itu wali gitu. Karena apa? Karena misalkan kalau ya kan wali itu adalah gelar yang goib, yang tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, ini mah kan wali-wali di Indonesia itu diperdagangkan gitu. Dia jualan air, kan banyak wali-wali di Indonesia yang jualan air. Ya, jualan air ini bisa menyembuhkan kanker, bisa menyembuhkan katarak, bisa menyembuhkan penyakit begini dan begitu dan sebagainya. Kenapa? Karena air ini didoakan sama wali anu gitu. Di mana ceritanya ada wali dagang air? Gimana ceritanya ada wali itu ngaku-ngaku kemana-mana bahwa saya itu wali? Atau misalkan ketika orang lain ngomong bahwa dirinya wali, dia diam saja dan sebagainya. Gak ada ceritanya seperti itu, Baraya.
Ya karena tadi itu ilmu kasyaf, yang jadi wali, yang punya karomah dan sebagainya, kalaupun memang mereka benar-benar ada, kalaupun ya, maka mereka itu tidak akan menggunakan gelar itu untuk masalah-masalah privilege keduniawian gitu. Ya tapi ya begitulah ceritanya gitu. Jadi tolong ya, sebarkan kemana-mana foto saya ini, biar nanti saya doakan untuk masuk surga, biar saya doakan keberkahan, biar nanti dapat mobil dan sebagainya, dan itu diturutin oleh banyak orang gitu. Dan ini sebenarnya kenapa saya resah dalam konteks ini kan masalah remeh-temeh, masalah kecil. Iya, ini menyangkut fenomena yang jauh lebih besar, karena masyarakat Indonesia sekarang itu berpikir bahwa beragama itu ya seperti itu gitu. Dan bukan hanya itu, banyak YouTuber, banyak TikTokers, jadi yang ngomongnya itu gini, subscribe ya biar masuk surga. Banyak seperti itu. Subscribe ya biar saya doakan masuk surga. Bahkan ketika itu beda server gitu. Kan ada yang non muslim, YouTuber, TikTokers gitu besar sekali, karena setiap cerita gini. Tapi sebelum kita lanjut, klik tombol subscribe dan gini ya, biar saya doakan masuk surga. Itu beda server, beda agama gitu. Tapi yang beda agama pun langsung masuk ke situ hanya gara-gara anjuran itu gitu. Jadi betapa mudahnya kita dagang agama, betapa mudahnya kita memperjualbelikan ayat-ayat Tuhan dengan harga yang sangat murah gitu, untuk mendapatkan ya ampun, ya saya susah. Makanya saya jadi kesal itu, apakah IQ kita memang 78 gitu? Apakah saya berbicara di sebuah negara yang negara 78 gitu? Dan setelah video ini viral, katanya ada alasan tambahan. Katanya adalah, kan si Pak Habib itu namanya Muhammad gitu. Jadi dia menyebarkan fotonya, tolong dipakai foto saya tolong dipakai ya. Karena apa? Karena nama saya itu adalah Muhammad. Jadi saya harap kalau misalkan yang nyebar foto ini itu biar mengingat nama Muhammad, karena sekarang Maulid Nabi. jadi untuk mengingat Nabi Muhammad harus pasang foto dirinya yang namanya adalah Muhammad. Ya makanya ini tuh musyrik atau enggak sih? Tapi ya silakan aja perdebatkan. Cuman maksud saya adalah ya buat abah-abah itu, buat masyarakat yang di sana, tolong sampaikan bahwa saya adalah salah satu orang yang memviralkan foto ini. Dengan orang yang menyaksikan video saya ini sampai puluhan ribu, mungkin juga ratusan ribu mungkin. Nah, pokoknya saya memviralkan foto ini. Jadi, apakah saya layak dapat mobil? Apakah mobil yang saya akan miliki itu dapatnya banyak atau mewah? Kan saya memviralkannya banyak, lebih banyak daripada banyak orang. Ya, seandainya pun saya dapat harta kekayaan yang sangat melimpah, seandainya saya dapat mobil begitu banyaknya, seandainya setelah saya bikin video ini, seandainya ya, saya tetap tidak akan mengatakan bahwa itu didapatkannya dari doa dari Bapak itu. Saya yakin itu saya dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui ikhtiar saya, ikhtiar yang saya lakukan. Bukan gara-gara doa seseorang yang begini dan begitu, yang memintanya di belakang untuk begini dan begitu, gak mungkin challenge seperti itu. Mekanisme dalam Islam adalah kita berusaha sambil berdoa, nanti hasilnya urusan Allah. Jadi gak ada privilege dari orang-orang tertentu yang nanti didoakan begini dan begitu nanti akan mendapatkan ini. Ya itu mah urusan gaib dan tidak mungkin diklaim sama pihak lain gitu ya. Tapi ya Baraya, lihatlah saya sekarang sedang memviralkan, tolong berikan saya mobil yang ingin menegaskan di video ini bahwa NU itu bukan Islam. NU itu adalah ormas Islam. Dia itu adalah kelompok keagamaan yang dibuat oleh manusia dan di Indonesia sama sekali tidak pernah terdaftar sebagai agama. Kenapa saya ingin menekankan itu? Karena saya melihat sekarang ada fenomena di mana beberapa orang atau beberapa kelompok orang menganggap NU itu sakral dan suci sebagaimana agama. Bahwa dia itu tidak boleh dikritik, bahwa dia tidak boleh disenggol, bahwa dia tidak boleh dihujat karena dia itu sakral dan suci. Saya ingin menegaskan bahwa hal itu tidak pernah terjadi, bahwa NU tetaplah NU, bahwa dia adalah ormas keislaman, ormas yang menjaga nilai-nilai keagamaan di Indonesia. Nah, kenapa sekarang NU menjadi nampak seperti radikal dan asobiyah? Kemarin lalu ada seorang warga NU, warga Banser, dan dia secara struktural memiliki jabatan. Dia mengatakan bahwa siapa saja yang mengolok-olok kiai, maka halal darahnya, dan dia siap untuk menggoroknya sama seperti menggorok orang-orang PKI. Saya ingin menyampaikan pengalaman saya pribadi bahwa saya sejak lahir sampai sekarang, saya tidak pernah mendengar kata-kata ancaman semengerikan itu keluar dari mulut orang Nahdlatul Ulama. Saya mendengar kata-kata itu dari ISIS, ya saya pernah. Saya mendengar kata-kata itu dari JI, saya pernah mendengarnya. Saya mendengar kata-kata itu mungkin keluar dari kader FPI, ya saya pernah mendengar itu secara langsung. Tapi dari kader NU, saya gak pernah mendengar itu. Jadi
Apa yang terjadi sebenarnya di tubuh NU sehingga orang-orang NU menjadi seradikal seperti yang dulu mereka lawan. Kalau misalkan dulu kita menghadapi seruan dan ucapan yang menyakitkan, yang mengancam dari orang-orang JI, dari orang-orang ISIS, kita tuh nggak khawatir karena kita tuh merasa bahwa pertama JI dan ISIS itu jumlahnya sangat sedikit, dan yang kedua bahwa NU sebagai organisasi massa yang sangat besar itu melindungi kita dari mereka. Orang-orang NU itu ada di garda terdepan untuk berhadapan dengan kaum radikalis yang seperti itu. Nah, tapi kenapa NU justru menjadi kaum radikal seperti yang dulunya mereka lawan? Dan kalau misalkan dikatakan bahwa ini sekedar oknum, bahwa ini adalah anggota yang tidak mewakili orang NU. Oke, saya bersyukur kalau memang ada pernyataan seperti itu. Tetapi yang saya dengar justru adalah yang sebaliknya. Kemarin Wakil Sekjen PBNU mengatakan bahwa ancaman itu, kemarahan dari Banser itu adalah wajar, adalah lumrah ketika kiainya memang diolok-olok. Nah, artinya apa? Artinya ini adalah pernyataan dari organisasi. Bukan, ya ini adalah pernyataan dari satu orang, tetapi kemudian dianggap lumrah, dianggap wajar oleh kelompok besar yang namanya adalah PBNU. Maka saya bertanya, di mana NU yang moderat, yang dulu wasatiyah itu? Kan dalam Islam begini Baraya, fanatik golongan itu haram. Fanatik golongan itu oleh Nabi disebutnya menjijikan. Dan fanatik golongan itu oleh Nabi disebut sebagai di luar dari kelompok kami, di luar dari kelompok Islam. Apa itu asobiah? Karakteristiknya, ciri-cirinya, yaitu mereka yang senang karena kelompoknya, mereka yang marah-marah justru karena kelompoknya, mereka yang berjuang karena kelompoknya. Jadi bukan karena sesuatu yang lebih besar, tapi karena kelompoknya. Coba sekarang saya tanya kepada warga Nahdiyin, kepada orang-orang NU, kepada PBNU. Ketika ada skandal korupsi Al-Quran, mereka bungkam. Ketika ada skandal korupsi haji, mereka diam. Mereka tidak berjuang, tidak bergemuruh, tidak mengeluarkan pendapatnya. Ketika ada masalah pencabulan, mereka diam. Karena apa? Karena yang terjadi itu semua ada di dalam golongannya, ada dalam kelompoknya. Tetapi begitu kelompoknya disenggol, dikritik, mereka langsung marah-marahnya sampai mengeluarkan ancaman pembunuhan. Artinya dalam hal ini apa? Asobiyah. Mereka marah bukan karena kemaksiatan, mereka marah bukan karena dosa, mereka marah bukan karena skandal, tapi mereka marah ketika diri mereka dihujat. Nah, inilah yang disebut sebagai asobiyah, yang disebut sebagai menjijikan kata Nabi. Dulu NU nggak gini, dulu NU tuh terkenal menantang, ayo kelompok-kelompok di Timur Tengah, kita tuh kalau mau berislam jangan seperti mereka. Mereka itu banyak berperang, mereka tuh bertempur di mana-mana. Itu yang dikatakan oleh warga Nahdiyin beberapa tahun yang lalu. Sekarang justru menjadi sebaliknya. Baraya ingat nggak? Dulu ada warga Nahdiyin yang rela mengorbankan jiwanya, bawa bom keluar dari gereja untuk menyelamatkan jamaah orang-orang Kristen yang sedang beribadah. Dia meninggal untuk menyelamatkan jiwa orang-orang non-Muslim. Sekarang terhadap orang Islam sekalipun mereka menyerang, mereka mengancam, melakukan pembunuhan. Jadi orang-orang NU yang dulu itu kan rekonsiliasi kita. Orang-orang NU itu tempat bersembunyi kelompok-kelompok minoritas. Orang-orang NU itu tempat yang kita andalkan untuk bisa mengadu dari ancaman, dari intimidasi kelompok-kelompok radikal. Nah, sekarang sebaliknya, orang NU lah yang justru malah mengancam orang lain, menggorok orang lain. Sekarang saya tanya, di mana keteduhan orang-orang NU yang dulu itu? Kita menjadi sangat khawatir karena dulu ketika ISIS mengancam kita, kita tuh fine-fine aja. Karena apa? Jumlah mereka sedikit. Ketika JI mengancam akan membom kita, kita tuh fine-fine aja karena kita tahu mereka tuh sedikit. Tetapi sekarang ada 100 juta orang NU yang jangan-jangan menjadi lebih radikal. Itu kan menjadi sangat mengerikan, Baraya. Dan ketika orang-orang NU sekarang dikritik, ya mereka balik menyerang. Jadi maksudnya gini, Baraya, pengalaman saya dulu ya, ketika saya ngobrol dengan orang-orang NU tuh sambil ngopi, sambil ngerokok mereka ya, saya nggak ikutan ngerokok. Tapi mereka sambil ngopi, sambil ngerokok dan sebagainya. Kadang-kadang mereka tuh keluar candaan-candaan yang ngejekin orang NU sendiri gitu. Ngejekin, ada misalkan seorang Gus yang ngomong sama saya, NU tuh kalau dibandingkan Persis dan Muhammadiyah kayak bis yang gede, yang reyot gitu.
Jadi besar ininya, jumlah orangnya besar, organisasinya juga besar, tapi jadi agak lambat kalau dibandingkan dengan Persis dan Muhammadiyah yang bisa selap-selip. Nah, ya misalkan celetukan-celetukan semacam itu tuh biasa banget di kalangan Gus, di kalangan Nahdiyin dan sebagainya, dan obrolan itu tuh bisa aja disampaikan. Sekarang kalau misalkan kita mau mengkritik orang-orang NU, mereka bikin syarat, banyak syaratnya. Kalau mau mengkritik NU, syaratnya yang pertama adalah bahwa harus ada di dalam. Nah, kalau misalkan di luar nggak boleh. Kayak misalkan kalau mengkritik pesantren harus orang pondokan juga. Kalau nggak, ya siapa, kamu kan nggak ngerti apa yang ada di dalam. Itu template jawabannya seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa harus mengikuti ulama bersanad. Jadi untuk mengajukan kritik aja syaratnya banyak. Kemudian yang ketiga, makomnya harus setara antara pengkritik dengan yang dikritik. Atau kalau mungkin yang mengkritik harus lebih tinggi makomnya daripada yang dikritik. Ya ini menjadi agak membingungkan bagi saya kenapa NU bisa menjadi seperti ini gitu. Atau mungkin ya apa yang saya barusan narasikan itu adalah NU-nya Gus Dur gitu. Dan kalau kita menganalisis atau setidaknya mencoba untuk mengkomparasikannya, memang NU di zaman Gus Dur itu sangat berbeda dengan NU di zaman sekarang. Coba ini salah satu perbedaannya yang mencolok gitu ya. NU di zaman Gus Dur itu tangguh, kuat, dan bahkan rela untuk bertempur melawan pemerintahan yang sah. Bukan bertempur untuk mengkudeta, tapi untuk mengkritik dan meluruskan. Bayangin di zaman Pak Harto. Pak Harto itu Baraya ngeri banget Baraya, walaupun sering senyum, sering apa, saya tuh ngalamin di zaman itu tuh kan. Itu tapi murah senyum, tapi bisa ngilangin nyawa orang gitu. Dan itu ekstrim, diktator, otoriter oleh orang-orang di zaman dulu tuh disebutnya seperti itu. Nah, NU di zaman Gus Dur itu berani melawan Soeharto. Bahkan ngata-ngatain Soeharto tuh bodoh gitu. Itu berani mengatakan seperti itu. Jadi beroposisi, ini sebenarnya bukan soal oposisi atau koalisi, bukan, tapi bahwa NU dulu itu punya integritas yang kuat, punya kemandirian, punya kemerdekaan, tidak dicampuri oleh kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi kalau misalkan ada kemaksiatan, dilawan. Bahkan ketika kemaksiatan itu ada di pemerintahan mereka sendiri, ya mereka lawan. Mereka beroposisi bukan terhadap pemerintahnya, tapi beroposisi terhadap kebijakan-kebijakan yang penuh maksiat. Nah, itu kan NU yang seperti itu, yang dulu tuh yang seperti itu. Jadi mereka siap untuk bertanding. Nah, NU yang sekarang, saya mohon maaf, tapi saya rasa tidak jauh dari kelompok yang menjadi lumbung suara bagi penguasa untuk pemilu dan pilkada. Jadi kalau ada pilkada, kalau ada pemilu, maka elit-elit mereka itu disimpan sebagai wakilnya, disimpan sebagai calegnya, dan lain sebagainya, dan hal yang semacam itu saja. Makanya setelah mereka akhirnya diangkat menjadi wakilnya, menjadi calegnya, dan sebagainya, akhirnya mereka menjadi bumper bagi kejahatan yang bisa aja dilakukan oleh pemerintahnya sendiri. Jadi misalkan ketika di Indonesia ada hiruk-pikuk masalah tambang, yang itu dianggap sebagai merusak lingkungan, itu NU dikasih tambang itu, dan kemudian benar-benar membela tambang itu. Ini jadi dulu NU tuh punya izah, punya marwah, dia itu ada independen, bahkan melawan siapapun dia tuh bisa. Sekarang dia menjadi lumbung suara bagi kekuatan politik. Saya menduganya sih sejak gara-gara NU itu bergabung dengan kekuatan politik itulah jadi seperti itu. Di zaman Gus Dur, saya ingat Gus Dur tuh pernah ngeluarin sebuah buku tipis kecil gitu, yang isinya itu tidak haram untuk milih Golkar dan PDI, dan tidak wajib untuk milih P3. Jadi maksudnya kader NU tuh kalau misalkan soal partai-partai politik, dia gak usah ikut campur sama yang seperti itu gitu. NU tuh nggak ikut-ikutan yang begitu gitu. Nah sekarang banyak sekali orang-orang yang berkampanye, warga Nahdiyin pasti coblos partai ini. Nah yang seperti itu. Ya jadi mungkin gara-gara sekarang pimpinan-pimpinan dari NU, dari PBNU itu sibuk berpolitik. Bahkan ketika kalau di Muktamar itu mereka itu banyak sekali skandal-skandal dan isu-isu soal suap sekian ratus juta, soal izin dari presiden apa segala rupa. Sekarang kalau muktamar itu ributnya di situ. Ya soal kepentingan-kepentingan politik itu. Ya mungkin gara-gara itu gitu ya, gara-gara itu maka pimpinan-pimpinan tertingginya itu menjadi lupa
membina kader-kader yang di bawahnya. Jadi kader-kadernya dilepas saja karena mereka sekarang sibuk untuk mempertaruhkan jabatan, pangkat, dan nilai-nilai keduniawian yang lain. Mungkin seperti itu. Mereka ingin agar Kementerian Agama harus mereka tetap pegang. Mereka ingin agar ngurusin Al-Quran, ngurusin jamaah haji, dan sebagainya harus tetap mereka yang pegang. Bahkan ketika dari kalangan mereka korupsi berkali-kali, mereka tetap menuntut mereka yang pegang gitu. Jadi karena mereka fokusnya di situ, mungkin orang-orang intelektual yang di bawahnya itu menjadi tidak terjamah dan akhirnya tidak berkembang. Dan saya juga melihat ada fenomena baru di NU. Jadi ini yang saya lihat ya, silahkan konfirmasi dan silahkan validasi apakah ini benar atau tidak. Dulu orang-orang NU itu sangat percaya diri sampai-sampai mereka tuh sudah mencukupkan pelajaran agama tuh dari pesantren-pesantren mereka. Sehingga ketika mereka misalkan mau melanjutkan studi pendidikan, mereka studinya tuh ke Amerika, ke Eropa gitu ya. Tokoh-tokoh intelektual NU itu kan begitu. Kalau misalkan udah beres menyantri di Indonesia tuh keluar negerinya tuh ke Amerika, ke apa gitu. Sehingga pas balik lagi tuh pemikiran mereka tuh adalah gabungan antara nilai-nilai tradisi dalam ajaran agama Islam versi Indonesia atau dalam tafsiran Indonesia dengan kemegahan tradisi intelektual orang-orang barat. Begitu kan? Kayak Gus Ulil itu kan seperti itu. Nah, mungkin begitu. Nah, sedangkan sekarang yang saya lihat NU tuh kalau udah lulus dari pesantrennya tidak cukup pede dengan pelajaran-pelajaran di pesantrennya, sehingga ketika mereka lanjut studi, mereka balik laginya tuh ke Mesir. Bahkan sejak tahun 2018 tuh ada beasiswa ke Mesir gitu, dari NU-nya gitu. Ya sekarang memang datang ke Cina, tapi baru-baru ini. Cuman maksudnya jadi ya nggak lengkap gitu. Kalau dulu mah nilai-nilai tradisi Islam Nusantara kemudian disintesiskan dengan nilai-nilai studi Barat. Nah sekarang yang dari Islam Nusantara ya ke Islam Timur Tengah gitu. Dan akhirnya mungkin nilai-nilai diskusinya juga menjadi lebih lemah gitu. Mungkin gitu ya. Jadi kalau zaman dulu tuh kalau misalkan ada sengketa ya udah tabayun gitu kan. Ayo kita ngobrol, ayo kita diskusi. Sekarang malah ngancem gitu ya. Jadi saya mohon maaf atas hal itu. Jadi anggap kritikan ini tuh bukan kritikan hujatan, bukan cacian, bukan makian, bukan semacam itu, bukan. Ini saya tuh berteman banyak tuh dengan orang-orang NU, dan walaupun saya tidak berafiliasi dengan kelompok Islam tertentu, saya tuh ya cair aja ngobrol dengan mereka tuh dari zaman dulu tuh. Cuman sekarang ya untuk mengkritik aja menjadi sangat sulit. Bahkan kemudian saya melihat orang-orang NU tuh saking tidak mau untuk berdiskusinya, bahkan pembaruan pun akhirnya tidak terjadi gitu. Saya tidak tahu di zaman Gus Dur tuh pembaruan tuh terus-terusan kelihatan gitu, kelihatan banget gitu. Nah sekarang pembaruan tuh bahkan untuk mencapai pembaruan itu kan harus ada masalah gitu. Jadi Baraya kalau mau bikin skripsi misalkan, kan harus ada masalahnya dulu. Kalau kita mau melakukan satu pembaruan atau perbaikan, ya dimulai dari ada masalahnya dulu gitu kan. Nah masalah itu tuh diakui. Nah kalau orang-orang Nahdien yang sekarang kalau ada masalah justru malah ditutupi. Sama seperti Pak Menteri Agama kemarin, ada 160 kasus yang terlaporkan kekerasan seksual yang terjadi di pesantren. 160. Jadi 130 maaf. Dari 180 hari setengah tahun itu, 130 terjadi kekerasan yang itu dilaporkan. Jumlahnya tentu saja lebih banyak. Nah, alih-alih diperbaiki, alih-alih itu menjadi momentum perbaikan dan perubahan, itu malah ditutupi dengan mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah angka yang dibesar-besarkan. Nirempati, mengingkari fakta, dan menjauhi fenomena. Jadi akhirnya sekarang walaupun NU itu besar, tapi dia menjadi bulan-bulanan netizen di media. Sekarang netizen-netizen itu yang ngejelek-jelekin dan sebagainya. Ini malah ditutupin. Dan bukan hanya ditutupinnya itu dengan cara yang sangat-sangat masif, Baraya. Jadi ketika pesantren NU kemarin itu mendapatkan serangan yang luar biasa, saya melihat gerakan di media mainstream, itu sepertinya orang NU langsung pesan banyak sekali berita-berita positif ke media-media. Makanya saya ngecek di satu hari itu ketika puncak hujatan terhadap NU, itu berita-berita di Google itu jadi positif semuanya. Ada pesantren yang dapurnya lebih bagus daripada MBG, ada pesantren yang berprestasi. Jadi tiba-tiba muncul seperti itu. Dan itu tuh 3 jam yang lalu, 6 jam yang lalu, 2 jam yang lalu, semuanya jadi positif gitu. Jadi menggerakkan buzzernya sampai sedemikian rupa untuk menutupi kasus,
untuk menutupi fenomena. Sampai akhirnya sekarang pesantren yang rubuh yang menyebabkan meninggalnya banyak sekali santri di sana, tidak ada kelanjutan soal pengusutan, tidak ada kelanjutan apa, ya karena semuanya ditutupi. Bahkan Pak Presiden sendiri harus dihubungi untuk mengatakan bahwa dirinya pernah mondok di Lirboyo gitu. Ini Bara ya, saya mohon maaf ya, ini ada masalah, ini ada kejahatan, ini ada kemaksiatan yang sangat besar. Diperbaiki, please diperbaiki, bukannya malah ditutupi. Kalau misalkan mencoba ditutup-tutupi terus, maka NU itu pada akhirnya akan ditinggalkan oleh jamaahnya, akan menjadi bahan bulian masyarakat, dan kemudian akan tidak lagi memiliki marwah dan martabat di depan masyarakat. Daripada menjadi seperti itu, lebih baik kita fokus pada perbaikan diri, bukan cara menutupi informasi yang menjelekan kita. Semoga orang-orang NU tidak menganggap NU-nya sebagai agama.